Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Syifan Nurul Islam, Christine Azizah, dan Anita Uni Khalifah. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai fungsi elementer, khususnya pada pembahasan tentang fungsi hiperbolik, fungsi inverse trigonometri, dan fungsi inverse hiperbolik. Fungsi hiperbolik. Definisi fungsi hiperbolik. Dengan memperluas definisi hiperbolik untuk variabel real ke variabel kompleks, cos hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z ditambah E pangkat negatif Z dibagi 2. Sin hiperbolik Z sama dengan E pangkat Z dikurangi E pangkat negatif Z per 2. Untuk tan hiperbolik Z sama dengan sin hiperbolik Z per cos hiperbolik Z. Untuk kotangen hiperbolik Z sama dengan cos hiperbolik Z per sin hiperbolik Z. Sifat-sifat fungsi hiperbolik. Cos hiperbolik Z dan sin hiperbolik Z fungsi utuh, yakini analitik di seluruh bidang kompleks, dan derivatif mereka adalah d cos hiperbolik Z per dz sama dengan sin hiperbolik Z, dan d sin hiperbolik Z per dz sama dengan cos hiperbolik Z. Fungsi tan hiperbolik Z dan sekan hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari cos hiperbolik Z, sedangkan kotangen hiperbolik Z dan kosekan hiperbolik Z analitik dalam setiap domain yang tidak memuat nilai 0 dari sin hiperbolik Z. Derivatif dari fungsi-fungsi tersebut adalah d tan hiperbolik Z per dz sama dengan sekan hiperbolik kuadrat Z. D kotangen hiperbolik Z per dz sama dengan negatif kosekan hiperbolik kuadrat Z. D kosekan hiperbolik Z per dz sama dengan negatif kosekan hiperbolik Z dikali kotangen hiperbolik Z. D sekan hiperbolik Z per dz sama dengan negatif sekan hiperbolik Z dikali tan hiperbolik Z. Selanjutnya, cos hiperbolik kuadrat Z dikurangi sin hiperbolik kuadrat Z sama dengan 1. 1 dikurangi tan hiperbolik kuadrat Z sama dengan kosekan hiperbolik kuadrat Z. Sin hiperbolik negatif Z sama dengan negatif sin hiperbolik Z. Cos hiperbolik negatif Z sama dengan cos hiperbolik Z. Mengingat definisi cos hiperbolik Z, sin hiperbolik Z, cos Z, dan sin Z diperoleh cos hiperbolik IZ sama dengan cos Z. Sin Z sama dengan negatif sin hiperbolik Z. Cos IZ sama dengan cos hiperbolik Z. Sin hiperbolik Z sama dengan I sin Z. Pembahasan selanjutnya adalah fungsi inverse trigonometri. Inverse fungsi trigonometri atau fungsi inverse trigonometri pada bidang kompleks dapat dinyatakan dalam fungsi logaritma. Definisinya adalah sebagai berikut. Aksin dari Z sama dengan negatif I logaritma dari IZ ditambah akar 1 min Z kuadrat, dan untuk akos dan aktannya adalah sebagai berikut seperti yang tertera pada layar. Kemudian di sini akan ditunjukkan salah satu dari definisi sebelumnya, yaitu akan ditunjukkan bahwa aksin Z itu sama dengan negatif I logaritma dari IZ ditambah akar dari 1 min Z kuadrat. Nah, di sini kita misalkan atau didefinisikan aksin Z itu sama dengan W.
atau W sama dengan aksin Z. Jadi dari sini kita peroleh hubungan bahwa Z itu sama dengan sinus W. Berdasarkan definisi fungsi trigonometri untuk sin W, seperti yang telah kita pelajari pada materi fungsi elementer 1, kita peroleh bahwa sin W itu sama dengan eksponen dari IW atau E pangkat IW dikurangi E pangkat minus IW dibagi 2I. Nah, kemudian kita jabarkan di sini 2 ini kedua ruasnya kita kalikan dengan 2I, diperoleh seperti baris 2 ini. Kemudian kedua ruas ini kita kalikan dengan E pangkat IW, sehingga kita peroleh EIW kuadrat dikurangi 1 sama dengan 2I Z E pangkat IW. Setelah itu, kedua ruas ini kita kurangkan dengan 2I Z E pangkat IW diperoleh sebagai berikut. Dari sini kita peroleh bentuk kuadrat dengan koefisien EIW kuadrat atau A itu 1, kemudian koefisien dari EIW-nya adalah negatif 2IZ, dan konstantanya adalah negatif 1. Nah, setelah itu, dengan rumus kuadratik, kita akan peroleh akar-akar dari E pangkat IW ini. Rumus kuadratik ini biasanya kita kenal sebagai rumus ABC. Kemudian kita substitusikan nilai A, B, dan C yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, di sini sudah dijabarkan, kita peroleh EIW ini sama dengan IZ plus minus dari akar 1 min Z kuadrat. Karena kita ingin menemukan nilai W, maka kita sederhanakan atau hilangkan nilai E ini dengan mengkalikan kedua ruas dengan log, sehingga kita peroleh IW sama dengan log IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat. Setelah itu, kita kalikan kedua ruas dengan negatif I. Jelas, I dikali negatif I, maka akan menghasilkan negatif 1, sehingga jadinya positif 1. Kita peroleh W sama dengan negatif I log IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat. Jadi, karena di awal tadi, ini kita tahu bahwa sin W itu sama dengan, kita tahu bahwa W itu sama dengan aksin Z, maka di sini W sama dengan min I log IZ plus minus akar 1 min Z kuadrat juga sama dengan aksin Z atau sin pangkat min 1 Z. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Tentukan nilai yang memenuhi A cos akar 2. Penyelesaiannya, kita gunakan definisi yang tadi. Yang di awal, A cos dari Z itu sama dengan negatif I log Z ditambah I akar 1 min Z kuadrat. Nah, karena Z itu sama dengan akar 2, kita tinggal substitusikan saja nilai Z-nya dengan akar 2. Kemudian, kita peroleh negatif I log akar 2 ditambah I 1 min akar 1 min akar 2 dikuadratkan. Nah, akar 2 dikuadratkan ini kan sama dengan 2. Kemudian kita peroleh negatif I log akar 2 ditambah I 1 min 2 dipangkatkan dengan setengah. Kemudian diperoleh negatif I log akar 2 plus I negatif 1 pangkat setengah. Negatif 1 pangkat setengah itu sama dengan I. Nah, karena di sini adalah bentuk akar, maka kita tambahkan
maka menjadi plus minus, tandanya menjadi plus minus. Hasil dari akar pangkat itu kan plus minus begitu. Kemudian ini nanti kita kalikan, jadi akar negatif 1 dikali akar negatif 1 adalah negatif 1, dan tanda plus minusnya ini tetap. Kemudian diperoleh negatif I log akar 2 plus minus 1. Nah, dari sini kita dapat peroleh bentuk menjadi seperti ini. Plus minusnya kita keluarkan. Jadi cos akar 2 sama dengan plus minus I log akar 2 ditambah 1. Nah, dari materi yang sebelumnya kita juga tahu bahwa logaritma dari Z itu sama dengan ln R ditambah I dikalikan dengan arc dari Z ditambah 2NP. Nah, kita akan melakukan hal yang sama untuk log akar 2 plus 1 ini. Sehingga kita peroleh, karena kan akar 2 plus 1 ini terletak pada sumbu real, jadi ln R-nya itu tetap karena akar 2 ditambah 1 dikuadratkan, kemudian akar dari akar 2 plus 1 dikuadratkan itu kan akan sama dengan dirinya sendiri. Jadi, di sini R-nya adalah akar 2 plus 1. Kemudian, untuk dari akar 2 plus 1-nya ini, kita bisa menggambarkan karena akar 2 plus 1 ini kan ada di sumbu real. Jadi, AZ-nya ini adalah 0 karena AZ adalah jarak dari sumbu X positif ke titik di mana Z itu berada, karena di sini Z-nya adalah akar 2 plus 1 dan ini terletak pada sumbu real, maka AZ-nya adalah 0. Jadi di sini kita peroleh AZ sama dengan 0 ditambah 2NP. Jelas, log akar 2 plus 1 ini sama dengan ln akar 2 ditambah 1 ditambah 2NPI. Setelah itu kita substitusikan kembali nilai dari log akar 2 plus 1 ini ke persamaan. Kita peroleh cos dari akar 2 itu sama dengan plus minus I dikalikan dengan ln akar 2 plus 1 ditambah 2NPI. Kemudian sama dengan plus minus I ln akar 2, ini ln-nya dikali, I ln akar 2 plus 1 dikurangi 2NP. Di sini karena I dikali I, karena I kan akar min 1, akar min 1 dikalikan dengan akar min 1 adalah min 1. Sehingga tandanya berubah, kemudian menjadi seperti ini. Setelah itu kita peroleh menurut bentuk dari bilangan kompleks, min 2NP-nya ini adalah X, kemudian yang ln akar 2 plus I-nya ini adalah Y, maka bentuknya menjadi seperti ini. Jadi, cos dari akar 2 itu sama dengan plus minus min 2NP ditambah I ln akar 2 plus 1. Kemudian pembahasan yang selanjutnya adalah turunan. Dari definisi yang awal tadi, kita dapat peroleh turunan dari aksin, akcos, dan aktan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, di sini akan ditunjukkan bahwa turunan dari aktan Z itu sama dengan 1 per 1 plus Z kuadrat. Sehingga diperoleh, karena aktan dari Z itu sama dengan I per 2, log I plus Z dibagi dengan I min Z, kita peroleh turunannya adalah sebagai berikut.
Jadi turunan dari log I plus Z dikurangi log I min Z adalah I per 2, maksud saya turunannya adalah 1 per I plus Z dikurangi negatif 1 per I min Z. Seperti ini. Kemudian I per 2-nya ini tetap. Kemudian kita samakan penyebutnya. Jadi I plus Z dikalikan dengan I min Z untuk penyebutnya. Kemudian pembilangnya adalah tinggal kita kalikan silang, diperoleh sebagai berikut. Kemudian karena ini negatif Z ditambah Z itu 0, maka tinggal I plus I per ini dikalikan seperti biasa, diperoleh I kuadrat min IZ plus IZ min Z kuadrat. Min IZ plus IZ ini sama dengan 0, maka tinggal I per 2 dikalikan dengan 2I per I kuadrat min Z kuadrat. Karena di sini ada 2, karena di sini 1/2 dan di sini 2, maka menjadi 1. Jadi ini I-nya kita kalikan jadi I kuadrat per I kuadrat min Z kuadrat. Kemudian I kuadrat sendiri itu kita tahu sebagai akar min 1 dikuadratkan. Jadi diperoleh min 1 per min 1 min Z kuadrat. Kemudian ini negatifnya kita keluarkan, sehingga negatif 1 per negatif 1 plus Z kuadrat. Jadi kita peroleh turunan dari aktan Z itu sama dengan 1 per 1 plus Z kuadrat. Selanjutnya kita ke contoh soal. Di sini tentukan turunan dari aktan 1 plus I. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan yang tadi ya, definisi turunan aktangan dari Z, kita peroleh seperti berikut. Karena Z-nya 1 plus I, maka kita tinggal substitusikan saja I 1 plus I ini, kemudian diperoleh turunan aktangan dari 1 plus I adalah 1 per 1 ditambah 2I. Nah, untuk pembahasan selanjutnya adalah terkait fungsi inverse hiperbolik. Di sini sudah ada beberapa definisi dari fungsi inverse hiperbolik. Untuk yang pertama, inverse dari sin Hz yaitu ln Z ditambah akar dari Z kuadrat plus 1 untuk interval min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian inverse dari cos Hz adalah ln Z ditambah akar dari Z kuadrat min 1 untuk Z lebih dari sama dengan 1. Selanjutnya, inverse dari tan Hz adalah setengah ln 1 plus Z per 1 min Z untuk interval min 1 sampai dengan 1. Kemudian inverse dari cot Hz yaitu setengah ln Z plus 1 per Z min 1 untuk nilai mutlak Z lebih dari 1. Yang terakhir, inverse dari secant Hz yaitu ln 1 ditambah akar dari 1 min Z kuadrat dibagi Z untuk interval 0 sampai dengan 1. Kemudian untuk turunan dari fungsi inverse hiperbolik, yaitu yang pertama turunan dari inverse sin Hz yaitu 1 per akar dari 1 tambah Z kuadrat. Kemudian turunan dari inverse cos Hz yaitu 1 per Z kuadrat 1 per akar Z kuadrat min 1. Kemudian turunan dari inverse secant Hz
yaitu min 1 per Z akar 1 min Z kuadrat. Selanjutnya, turunan dari inverse tan HZ yaitu 1 per 1 min Z kuadrat untuk nilai mutlak Z kurang dari 1. Yang terakhir, turunan dari cot HZ yaitu 1 per 1 min Z kuadrat untuk nilai mutlak Z lebih dari 1. Nah, berikut ini contoh soal dari fungsi inverse hiperbolik. Yang pertama, tentukan nilai dari inverse cos H min 2. Kita bisa menyelesaikan dengan cara berikut ini. Inverse dari cos H min 2 adalah log min 2 ditambah akar dari 4 min 1, sehingga kita dapatkan log min 2 plus minus akar 3 sama dengan ln min 2 plus minus akar 3 ditambah i kali pi tambah 2 pi sama dengan ln 2 plus minus akar 3 ditambah 1 tambah 2K dikalikan dengan PI sama dengan plus minus ln 2 ditambah akar 3 ditambah 1 plus 2K dikalikan PI untuk K anggota Z. Jadi nilai dari inverse cos H min 2 adalah plus minus ln 2 ditambah akar 3 ditambah 1 plus 2K dikalikan PI dengan K anggota Z. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan turunan dari inverse sin H seper Z. Penyelesaiannya, turunan dari inverse sin H seper Z adalah mula-mula kita turunkan inverse dari sin H 1 per Z terhadap 1 per Z, kemudian dikalikan dengan turunan 1 per Z terhadap Z, sehingga kita dapatkan 1 per akar dari 1 tambah 1 per Z pangkat 2 dikalikan dengan min 1 per Z kuadrat, sehingga kita peroleh min 1 per Z kuadrat akar 1 ditambah 1 per Z kuadrat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.